Salam kerahiman. Hari ini 6 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 239, yaitu tentang Allah yang Maha Rahim. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 239. Doa selama misa pada hari Kaul Kekal. Hari ini aku menempatkan hatiku pada patena di mana hatimu, oh Yesus, ditempatkan. Hari ini aku mempersembahkan diriku bersama Engkau kepada Allah, Bapamu dan Bapakku, sebagai kurban cinta dan pujian. Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku, tetapi lewat luka yang ada dalam hati Yesus. 1 Mei 1933, hari pertama. Kesatuan dengan Yesus pada hari Kaul Kekal. Yesus, mulai sekarang hatimu adalah milikku, dan hatiku seluruhnya adalah milikmu. Memikirkan namamu saja ya Yesus, sudah merupakan kesukaan hatiku. Aku sungguh tidak akan dapat hidup tanpa Engkau ya Yesus, meski sesaat pun. Hari ini jiwaku telah lenyap di dalam dirimu, satu-satunya hartaku. Cintaku tidak memiliki hambatan dalam memberikan bukti cinta kepada kekasihnya. Kata-kata Yesus sewaktu aku mengikrarkan Kaul Kekal. Mempelaiku, hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Tidak semuanya dapat diungkapkan dengan kata-kata. Permohonanku sewaktu kami telungkup meniarap dengan diselubungi pala, aku minta kepada Tuhan agar memberi aku rahmat untuk tidak pernah secara sadar dan sengaja melukai hatinya, bahkan dalam dosa dan ketidaksempurnaan yang paling kecil sekalipun. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Setiap kali menghadapi saat-saat yang amat sulit, Engkaulah ibuku. Demi cinta akan Dikau, oh Yesus, hari ini aku mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Cinta, demi cinta akan Dikau, oh Tritunggal Maha Kudus, aku mempersembahkan diriku kepadamu sebagai suatu kurban pujian, sebagai kurban penyerahan diri secara total. Dan lewat pengorbanan diri ini, aku ingin mengagungkan namamu, oh Tuhan. Aku menempatkan diriku ibarat kuncup mawar pada kakimu, oh Tuhan. Dan semoga aroma bunga ini hanya tercium oleh Engkau sendiri. 239. Kaul Kekal ya. Dan Suster Faustina berdoa, aku menempatkan hatiku dalam patena di mana hati Yesus ditempatkan. Aku mempersembahkan diriku bersama Engkau pada Allah sebagai kurban cinta dan pujian. Ya. Di dalam Kaul Kekal, Suster Faustina mempersembahkan hatinya, mempersembahkan dirinya. Dikatakan lagi, Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku lewat luka yang ada dalam hati Yesus. Pandanglah kurban hatiku. Jadi waktu itu Suster Faustina berkata kepada Allah Bapa, pandanglah kurban hatiku, tapi lewat luka yang ada dalam hati Yesus. Seperti sering dicontohkan, Yesus katakan bahwa kalau ada orang yang sedang sekarat, dia akan datang sebagai Allah yang Maha Rahim.
Bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai Allah yang maha rahim. Dan dia akan membela si sakit yang sedang sekarat, si pendosa itu di hadapan Bapa. Diungkapkan dengan cara Yesus dalam doa koronka katakan, demi sengsaramu yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi doa koronka kan doa kepada Allah Bapa ya. Jadi Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya. Jadi doa koronka, doa kepada Bapa. Selanjut, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi yang dipersembahkan itu adalah Yesus yang menderita, Yesus yang pedih. Nah, di sini Suster Faustina bilang, lihatlah korban dari hatiku, tapi enggak hanya melihat langsung korban hatinya Faustina, tapi dia minta kepada Allah supaya melihatnya melalui luka-luka dari hati Yesus. Artinya pengorbanan saya nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Tapi dengan melihat melalui luka yang ada dalam hati Yesus, Allah Bapa melihat bahwa Yesus menderita, Yesus terluka hatinya untuk membela kita. Jadi Bapa, lihatlah lukanya hati Yesus yang begitu mengasihi kita manusia berdosa sehingga dia mau rela menderita, rela terluka, bahkan rela wafat. Jadi jangan lihat saya nggak ada apa-apanya, bahkan saya manusia berdosa. Tapi lihatlah melalui lukanya Yesus. Jadi yang dilihat oleh Bapa adalah penderitaan Yesus, lukanya Yesus, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Yesus menderita untuk saya. Ya. Tanggal 1 Mei 1933 itu pada ikrar kaul kekalnya. Faustina bilang, memikirkan namamu saja Yesus itu sudah merupakan kesukaan bagiku. Kita juga bisa praktekkan ya. Sering ingat Yesus dan itu menjadi kesukaan. Yesus, Engkau menolong aku. Yesus, Engkau menjaga aku. Yesus, Engkau penyelamatku. Itu mendatangkan kesukaan. Kata Yesus, mempelaiku, hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Begitu pula kita diingatkan. Ingat ya. Jadi jangan sampai dalam perjalanan hidup kita menyimpang, kita menyeleweng karena godaan-godaan, karena pikiran-pikiran yang enggak sejalan dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan di sini, ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Ingatlah kepada siapa engkau mengandalkan, engkau berserah. Itu kalau buat saya suatu teguran. Ingat, apa yang kamu lakukan itu adalah untuk dipersembahkan kepadaku, kata Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang enggak berkenan pada Tuhan. Permohonan Suster Faustina pada waktu telungkup ditutupi pala. Pala itu adalah suatu kain hitam dengan salib putih di tengahnya yang biasanya dipakai untuk upacara orang meninggal. Jadi simbol mati terhadap dunia. Jadi kalau saya bayangkan kain pala itu, kalau ada yang meninggal ditutup dengan kain hitam, tengahnya ada salib putih, itu sebagai suatu simbol mati terhadap dunia. Lonceng juga berbunyi tanda adanya pemakaman. Dan uskup akan berkata, bangkitlah, hai kamu yang mati terhadap dunia, dan Yesus Kristus akan menerangi kamu. Itu yang dilakukan pada saat kaul. Jadi uskup akan berkata, bangkitlah.
Jadi kita juga bisa membayangkan sebagai manusia yang berdosa, kita meninggal, kita wafat, kita mati, ditutup oleh pala itu, kain itu. Dan Bapak Uskup bilang bangkitlah, kita bangkit menjadi manusia yang baru. Karena kita mati terhadap dunia, tapi kita bangkit, kita hidup untuk Yesus yang menerangi hidup kita. Di dalam doanya Suster Faustina, dia katakan aku minta, ya. Suster Faustina minta supaya dikasih rahmat. Rahmat yang secara sadar dan sengaja dia tidak mau melukai hati Yesus sekecil apapun. Dia minta rahmat itu. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kesalahan, kita diingatkan, dikasih rahmat untuk ingat ya, jangan melukai hati Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita masih sering langgar ya, masih egois, masih memikirkan kepentingan sendiri. Nah, kalau Suster Faustina minta rahmat supaya tidak pernah secara sadar atau sengaja melukai hati Yesus, walaupun bahkan dengan dosa yang sekecil apapun. Aku percaya padamu Yesus, aku mencintai engkau dengan segenap hatiku. Itu doanya Suster Faustina, ya. Setiap menghadapi masa sulit, engkaulah ibuku. Jadi di dalam doa itu, Suster Faustina minta rahmat, tapi juga membuat satu statement, satu kesadaran, kesimpulan, iman bahwa setiap menghadapi masa sulit, engkaulah ibuku. Dia katakan pada Yesus, ya. Aku percaya padamu. Aku mencintai engkau dengan segenap hatiku. Demi cinta akan dikau, ya, dia katakan, aku akan mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi makin besarnya kemuliaan nama kudusmu. Perlu punya komitmen, perlu punya target, perlu punya tujuan, perlu punya keinginan. Dan dikatakan demi cinta akan dikau, Suster Faustina katakan, aku mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi makin besarnya kemuliaan. Jadi biar dia makin kecil, makin nggak dipedulikan, tapi dia peduli untuk kebesaran nama Tuhan. Yang kedua, aku mempersembahkan diriku sebagai kurban pujian dan kurban penyerahan diri secara total. Jadi bukan saya lagi ya, jadi fokusnya untuk kita semua juga sama. Pada saat kita fokus, kita berpikir untuk kepentingan saya, kita ingat bahwa yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Jadi bukan aku lagi, biar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini semua menjadi permenungan buat kita semua. Bagaimana dengan kita? Memang nggak ada kaul kekal ya, kita nggak ada kaul kekal. Tapi setiap kita pribadi punya panggilan. Ada yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sebagai atasan. Kita semua punya panggilan. Kita semua punya panggilan. Oleh sebab itu, kita juga harus melakukan panggilan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai istri yang baik, mendampingi suami. Contoh ya, ada satu cerita. Suami istri, karena suatu pekerjaan, maka suaminya harus kerja di luar kota. Jadi pergi Senin, pulang Sabtu, pergi Senin, pulang Sabtu. Nah, si suami ini punya kelemahan, yaitu tidak setia, gampang tergoda, ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, dia harus lakukan itu terus. Berjalan terus bertahun-tahun, sampai terjadi suatu relasi yang kurang bagus antara si suami dan istri. Itu menjadi satu obrolan ya, satu obrolan. Waktu itu di antara kita-kita itu ngobrol, berdiskusi, salahnya di mana gitu ya. Bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga itu. Ada satu yang bilang bahwa suami nggak setia,
Harusnya suami kan punya komitmen, dia sudah menikah, dia harusnya setia sama istrinya, dia nggak boleh jajan sana jajan sini lagi gitu ya. Tapi ada lagi yang bilang bahwa itu kan tuntutan. Ada lagi yang bilang bahwa oh nggak apa-apa, yang penting keluarganya tetap dipenuhi, dicukupkan katanya gitu. Tapi ada satu bapak cerita bahwa dia katakan sebetulnya kalau bicara salah betul, dua-duanya salah ya. Tapi kalau si istri bijaksana, kalau tahu suaminya punya kelemahan seperti itu, maka harusnya si istri itu mendampingi si suami. Walaupun hidupnya di luar sana nggak enak, hidup di perantauan nggak enak, mungkin masuk kampung, hidup di kota yang kecil, tapi dia sebagai istri harus menjadi pendamping suaminya, harus menjaga suaminya. Kalau apalagi tahu suaminya punya kelemahan tersebut. Nah itulah diskusi ya. Setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pendapat. Tapi menjadi refleksi buat kita adalah jangan langsung menyalahkan orang lain. Refleksi ke diri kita masing-masing, panggilan saya siapa? Kalau saya menjadi seorang panggilannya sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan sebagai istri yang baik? Panggilan sebagai seorang ibu, apa yang harus dilakukan untuk menjadi ibu yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita evaluasi lagi ya. Jadi setiap orang itu perlu memenuhi panggilannya dengan tanggung jawab penuh. Dengan penuh tanggung jawab. Menjadi PR kita semua adalah, ayo kita lakukan evaluasi hidup kita sampai hari ini. Apakah masih menyalahkan orang lain? Kita mengalami hal seperti ini. Apakah kita sudah sempurna? Apakah kita sudah melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita? Yang kedua, setelah tahu itu, kita perlu step berikutnya, kita perlu punya niat untuk hidup lebih baik. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus punya niat untuk hidup lebih baik. Bisa hanya dilakukan seperti itu? Enggak bisa. Kita butuh rahmat Tuhan. Kita minta dari Tuhan. Sama seperti yang Suster Faustina sudah katakan. Minta rahmat dari Tuhan. Seperti yang Suster Faustina lakukan, minta rahmat supaya dia tidak pernah dengan sengaja melukai hati Yesus, walaupun untuk hal sekecil apapun. Ya, jadi kita perlu minta rahmat. Dan setiap sesuatu yang baik itu perlu diperjuangkan. Perlu punya komitmen, perlu diperjuangkan. Ada jatuh bangun pasti. Tapi kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik. Oke, itu aja. Hari ini kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas contoh yang sudah Suster Faustina berikan kepada kami. Melalui pembahasan pada hari ini, kami juga mau belajar Tuhan, menjadi manusia-manusia yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mengevaluasi hidup kami hingga hari ini Tuhan. Apakah sudah hidup berkenan kepadamu sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua. Sesuai dengan apa yang kami lakukan sehari-hari. Apakah kami sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ampuni kesalahan kami Tuhan, karena selama ini kami masih sering lalai. Kami masih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami masih menyalahkan orang lain atas semua hal yang terjadi. Oleh sebab itu, berkati kami Tuhan agar kami punya niat untuk hidup lebih baik. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan, limpahkanlah kekuatan kepada kami, kesabaran, pengetahuan, pencerahan, sehingga kami dapat melakukannya dengan lebih baik
berkenan kepadamu, tidak menyakiti Engkau, dan juga terutama tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang keluarga terdekat dalam keluarga kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat melaksanakan komitmen baru kami sehingga hidup kami lebih berguna untuk kepentingan orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra.